Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai PDD UKTPT 2021, yang mana saya adalah salah satu dosen yang telah mengikuti seleksi Serdosmart tahun 2021 gelombang keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titin Setiawati Eskom MSN dengan NIDN 0108089201 dengan Sinta ID 6190382. Saya berada pada Fakultas Seni dan Desain, tepatnya di program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Potensi Utama. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian dan pengembangan selama 4 semester. Penelitian pada tahun 2018-2019 genap dengan judul Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Keselamatan Kerja pada Kawasan Industri di Medan. Perancangan iklan layanan masyarakat keselamatan kerja pada kawasan industri di Medan ini dibuat untuk mengkampanyekan mengenai keselamatan di dalam bekerja di setiap kawasan industri yang ada pada kota Medan dan tidak menuntut kemungkinan akan digunakan untuk di kota lainnya. Iklan ini dibuat agar masyarakat menyadari bahwa keselamatan di dalam bekerja itu sangat penting. Jadi dengan adanya ILM yang akan dirancang ini bisa membuat masyarakat sadar akan keselamatan di dalam bekerja. Di dalam perancangan ini, proses pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data yang telah didapatkan dianalisa dengan menggunakan 5W1H. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pengaplikasian media yang akan dibuat di dalam perancangan ini adalah poster, X-banner, standing banner. Diharapkan setelah perancangan ILM ini dibuat akan mengurangi tingkat kecelakaan di dalam bekerja. Dan setiap ILM yang berkaitan dengan keselamatan bekerja bisa menjadi lebih baik. Dan perancangan yang dibuat bisa mempengaruhi masyarakat. Bertujuan agar strategi komunikasi visual yang diterapkan dapat menarik khalayak dan dapat mengajak masyarakat berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah hasil poster yang telah dirancang dengan judul ILM Keselamatan Bekerja pada Kawasan Industri di Medan. Jurnal ini juga publish pada Jurnal Desain Multimedia dan Industri Kreatif Proporsi, volume 2 nomor 2, ISSN 2615-0247. Berikut adalah bukti dari publish jurnal proporsi dengan judul Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Keselamatan Kerja pada Kawasan Industri di Medan. Pada perancangan ini, saya mengerjakan ini dengan rekan sejawat saya yang bernama Rinanda Purba. Nah, kenapa saya memilih perancangan ILM ini? Dikarenakan saya mengampu mata kuliah Studio Desain Komunikasi Visual 2, yang mana proyek di dalam mata kuliah tersebut adalah ILM. Selanjutnya yaitu penelitian pada tahun 2019-2020 ganjil dengan judul Perancangan Branding Logo Fadila Food. Nah, di sini penjelasannya adalah makanan merupakan kebutuhan utama setiap orang yang harus dipenuhi. Dalam kebutuhan primer manusia, makanan terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu makanan berat dan makanan ringan. Makanan ringan, cemilan, atau snack adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama, atau sebagai selingan antara makanan besar yang dimakan hanya untuk dinikmati rasanya. Fadila Food adalah cemilan buatan rumah yang didirikan oleh Ibu Tri.
Fadila Food menyediakan berbagai cemilan homemade yang sehat dengan harga terjangkau yang sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Namun, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Fadila Food. Di antaranya adalah seperti identitas visual yang belum terlalu dikenal oleh konsumennya, sehingga membuat konsumen memilih produk pesaing yang terlebih dahulu ada di pasaran. Berdasarkan hal tersebut, Fadila Food perlu membuat sebuah perancangan logo sebagai identitas visual untuk menegaskan citra perusahaannya. Bersamaan dengan itu, Fadila Food juga harus memiliki media promosi yang sesuai dengan citranya, sehingga nantinya diharapkan akan menguatkan citra produk dari Fadila Food itu sendiri. Ini adalah hasil dari branding logo Fadila Food yang juga digunakan di dalam kemasan minuman, untuk kemasan packaging makanannya, dan untuk pelang logonya itu sendiri. Dan ini juga di dalam stempel juga diberikan Fadila Food sebagai logonya. Untuk perancangan branding logo Fadila Food telah publish pada jurnal Desain, Multimedia, dan Industri Kreatif Proporsi pada volume 4 nomor 2 dengan ISSN 2615-0247 pada halaman 93-216. Dan ini tuh terbit pada tahun Mei 2019. Kenapa saya memilih perancangan branding logo? Dikarenakan saya juga mengampu mata kuliah Studio Desain Komunikasi Visual 3, yang mana di dalam mata kuliah tersebut proyeknya itu adalah membranding logo. Berikut adalah bukti publikasi jurnal perancangan branding logo Fadila Food. Nah, di dalam penulisan perancangan ini, saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa saya atas nama Isnaini Hamid Damamik dengan rekan sejawat saya, Triadi Syadian. Selanjutnya, penelitian pada tahun 2019-2020 genap dengan judul Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Dampak Negatif Penggunaan Handphone Saat Berkendara di Kota Medan. Penjelasannya sebagai berikut, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak kita rasakan manfaatnya. Handphone adalah salah satu alat elektronik untuk saling berkomunikasi dua arah, dengan bentuk kecil dan simpel, sehingga mudah digenggam serta mempunyai kemampuan dalam mengirimkan suatu informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, maupun video. Akan tetapi, dengan adanya kemudahan tersebut, orang-orang yang berkendara tidak melihat keselamatan dirinya sendiri, karena mereka sebagian besar menggunakan handphone saat berkendara. Oleh karena itu, kita akan membuat sebuah ILM untuk menyadarkan atau mempengaruhi orang-orang yang sedang berkendara, akan tetapi mereka tidak melihat keselamatan dirinya sendiri. ILM ini mempunyai media utama, yaitu sebuah poster. Poster merupakan media cetak yang mana di dalamnya terdapat huruf dan gambar dengan media kanvas, kertas, albatros, dan lainnya, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Dengan pengaplikasiannya ditempel pada seluruh tempat yang bisa mencari perhatian mata sekuat mungkin, agar masyarakat sadar akan keselamatan di dalam berkendara. Ini adalah hasil dari poster perancangan ILM dampak negatif penggunaan handphone saat berkendara di Kota Medan. Untuk perancangan ini juga publish pada jurnal Desain, Multimedia, dan Industri Kreatif Proporsi pada volume 5 nomor 2 dengan ISSN 2615-0247. Dari halaman 123 sampai 226. Dan jurnal ini publish pada tahun Mei 2020. Kenapa saya mengambil judul perancangan ILM ini? Dikarenakan saya mengajar mata kuliah Studio Desain Komunikasi Visual 2, yang mana di dalam mata kuliah tersebut itu proyeknya adalah membuat iklan layanan masyarakat
Berikut adalah bukti publikasi jurnal perancangan iklan layanan masyarakat dampak negatif penggunaan handphone saat berkendara di Kota Medan. Di dalam perancangan ini, saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa saya atas nama Sofia Lubis. Berikutnya, penelitian pada tahun 2020-2021 ganjil dengan judul Pencegahan Perilaku Menyontek bagi Siswa pada Perguruan SMK Panca Budi Medan melalui perancangan motion grafik. Perguruan Panca Budi merupakan salah satu tempat pendidikan swasta yang ada di Kota Medan. Perguruan Panca Budi memiliki jenjang pendidikan mulai dari yang tingkat paling dasar, yaitu taman kanak-kanak, hingga ke tingkat perguruan tinggi. Melihat perkembangan teknologi dan perilaku siswa yang semakin berkembang, menyontek sepertinya pada saat ini telah menjadi kebiasaan pada dunia pendidikan, mulai dari siswa sekolah dasar sampai ke mahasiswa. Cara menconteknya juga dari dahulu sampai sekarang semakin unik, bahkan canggih. Kalau pada zaman dulu, contekannya hanya ditulis pada selembar kertas kecil atau mencoretnya di atas meja. Nah, sekarang mencontek cukup hanya dengan browsing pada internet. Melihat kondisi tersebut, pentingnya sosialisasi tentang menyontek dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebiasaan menyontek, sehingga dapat mengurangi kebiasaan berperilaku menyontek tersebut. Tahapan penelitian ini diawali dengan riset untuk melihat kondisi dan keadaan yang ada pada perguruan di SMK Panca Budi. Kemudian menentukan media yang sesuai dengan permasalahan ini. Setelah itu, mulai ke proses pembuatan desain. Sosialisasi tentang mencontek ini dibuat dalam bentuk ILM dengan media motion grafik. Media ini dipilih karena melihat kondisi para siswa sekarang lebih menyukai sajian informasi dalam bentuk video animasi. Untuk penelitian ini adalah salah satu hibah yang kami menangkan pada tahun pendanaan 2020. Di sini saya sebagai penulis kedua, yang mana tugas saya di sini adalah membantu penulis pertama untuk menyiapkan proposal dan laporan yang ada di dalam PDP. Setelah itu, saya juga membantu merevisi jurnal yang telah publish di dalam jurnal Visualita. Berikut adalah potongan-potongan hasil dari motion grafik di dalam perilaku menyontek bagi siswa pada perguruan SMK Panca Budi Medan melalui perancangan motion grafik. Dan ini adalah bukti bahwasannya penelitian kami telah publish pada jurnal Visualita pada volume 9 nomor 2 dan terbit pada April 2021. Kenapa saya memilih menggunakan motion grafik? Dikarenakan saya mengampu mata kuliah motion grafik yang ada di semester 5. Nah, ini adalah bukti publish jurnalnya ya, yang ada di jurnal Visualita. Demikian hasil dari pemaparan saya mengenai penelitian dan pengembangan selama 4 semester. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.